Halo semuanya dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih kepikiran seberapa besar sebetulnya kekuatan makanan yang kita makan buat melawan kanker? Nah, hari ini kita akan coba bongkar dan susun bareng-bareng sebuah cetak biru, semacam panduan praktis yang semuanya berdasarkan bukti ilmiah untuk ngerti peran diet. Bukan cuma buat mencegah ya, tapi juga buat mendukung proses pemulihan bagi mereka yang lagi berjuang. Oke, kita mulai dari angka yang jujur bikin kaget. Coba bayangin, menurut American Institute for Cancer Research, sekitar 30-40% kasus kanker itu sebetulnya bisa dicegah. Kuncinya di mana? Ternyata ada di piring makan dan gaya hidup kita sehari-hari. Ini bukan angka kecil loh, ini adalah peluang yang luar biasa besar buat kita mengambil kendali. Nah, ini yang jadi pertanyaan penting selanjutnya. Kalau diet bisa jadi tameng buat mencegah, apa dia juga bisa jadi senjata dalam pertarungan? Buat mereka yang udah terdiagnosis, apa pilihan makanan sehari-hari bisa jadi sekutu yang kuat banget dalam perjalanan pemulihan? Yuk kita bedah sama-sama jawabannya. Oke, untuk nyusun cetak biru ini, roadmap kita bakal ada 5 bagian utama. Pertama, kita pahami dulu peran dasarnya diet itu apa, terus kita identifikasi apa aja yang perlu dihindarin, lanjut, makanan apa yang justru harus diperbanyak, lalu nutrisi pendukung utamanya apa aja, dan terakhir, kita rangkum semuanya jadi satu rencana aksi yang jelas. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Bagian pertama, peran diet dalam kanker. Kan sebelum kita bangun rumah, kita butuh fondasi yang kokoh kan? Nah, ini dia fondasi pemahaman kita. Ini bukan asumsi atau kira-kira ya, ini kesimpulan dari lembaga riset kanker ternama. Angka 30-40% ini nunjukin kalau pilihan kita setiap hari, apa yang kita makan, seberapa sering kita gerak, dan menjaga berat badan, itu punya kekuatan yang nyata buat mengubah resiko kita. Ini bukti kuat banget kalau tubuh kita itu benar-benar merespon apa yang kita kasih ke dia. Oke, fondasi udah siap. Sekarang waktunya kita bersih-bersih lahan. Di bagian kedua ini, kita akan bahas faktor resiko utama dari diet. Ibaratnya nih, kita singkirin dulu semua puing yang bisa ganggu bangunan kesehatan kita. Coba deh, bayangin ini kayak jungkat-jungkit keseimbangan energi. Di satu sisi, kalori berlebih sampai bikin obesitas, itu jadi beban berat yang ningkatin resiko kanker secara signifikan. Tapi di sisi lain, lihat deh, studi pada hewan nunjukin hasil luar biasa. Pembatasan kalori, dan ingat ya, ini bukan kelaparan, tapi nutrisi yang cerdas, itu bisa menekan pertumbuhan tumor sampai drastis. Jadi kuncinya ada di keseimbangan. Nah, salah satu biang kerok di balik masalah metabolisme adalah beban glikemik atau glycemic load. Anggap aja ini kayak kecepatan bensin masuk ke mesin. Gula, roti tawar putih, pasta, makanan-makanan ini tuh kayak bahan bakar jet. Langsung nyembur, bikin gula darah melonjak tinggi, dan akhirnya membebani mesin metabolisme tubuh kita. Akibatnya apa? Gula darah yang naik turun gak karuan ini ternyata menciptakan lingkungan yang subur buat sel kanker berkembang. Angkanya ngomong sendiri loh, resiko kanker usus besar bisa melonjak sampai 3 kali lipat pada penderita diabetes. Ini tuh kayak lampu merah yang nyala terang banget, penanda bahwa menjaga gula darah tetap stabil itu adalah garis pertahanan yang nggak bisa ditawar. Puing berikutnya yang perlu kita beresin adalah konsumsi daging merah yang berlebihan. Buktinya solid banget, coba lihat, 21 dari 26 penelitian besar nemuin hubungan yang sama. Kenapa bisa gitu? Proses memasak di suhu tinggi dan senyawa alami dalam daging merah itu bisa menciptakan zat karsinogenik di usus kita. Statistik ini benar-benar jadi alasan kuat untuk mengurangi daging merah dalam cetak biru kita. Oke, bersih-bersihnya udah selesai. Sekarang masuk ke bagian yang paling seru, bagian yang paling memberdayakan. Yuk, kita masuk ke bagian 3, makanan pelindung. Inilah saatnya kita membangun perisai pertahanan kita, bata demi bata, lewat makanan yang kita pilih. Jadi apa nih fondasi perisai kita? Jelas buah dan sayuran. Statistiknya nggak main-main, mereka yang paling jarang makan sayur dan buah, risikonya bisa 2 kali lipat. Dan siapa aja jagoannya? Ada keluarga bawang-bawangan, wortel, sayuran hijau, geng cruciferous yang kuat kayak brokoli, dan tomat. Wah, ini sih tim super buat pertahanan tubuh kita. Coba kita zoom in ke salah satu jagoan tadi, sayuran cruciferous. Bayangin, cuma dengan nambahin 3 porsi brokoli atau kembang kol dalam seminggu, riset nunjukin penurunan risiko kanker prostat sampai 41%. Luar biasa kan? Ini karena ada senyawa super di dalamnya yang namanya sulforaphane. Perubahan kecil tapi dampaknya masif. Ada lagi nih, pemain kunci lainnya, biji rami atau flaxseed.
Studi pada hewan nunjukin sesuatu yang penting banget. Biji rami ini ternyata nggak cuma memperlambat pertumbuhan tumor, tapi juga bisa menghambat penyebarannya atau yang kita kenal sebagai metastasis sampai 45%. Padahal menghentikan penyebaran itu salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kanker. Makanan sederhana ini nunjukin potensi yang besar. Sekarang soal lemak. Ternyata masalahnya bukan ada atau nggak ada lemak, tapi jenis lemaknya. Tabel ini nunjukin pertarungan antara omega-3 yang bisa kita dapat dari ikan atau biji rami, melawan omega-6 yang banyak di minyak olahan. Lihat deh, berbagai studi nunjukin hasil yang sama terus. Makin tinggi kadar omega-3 di tubuh, makin rendah risiko kanker payudara. Jadi kuncinya adalah menyeimbangkan rasio lemak ini. Dinding pertahanan kita udah berdiri kokoh. Nah, di bagian 4 ini, saatnya kita panggil pasukan khusus, nutrisi pendukung utama. Anggap aja ini unit elit yang bakal memperkuat setiap sudut pertahanan kita. Pasukan khusus pertama kita, selenium. Jangan pernah remehkan mineral mikro yang satu ini. Kekuatannya besar banget. Sebuah uji coba klinis menemukan kalau suplementasi selenium harian bisa mengurangi kasus kanker dan angka kematian akibat kanker secara signifikan. Anda bisa nemuin selenium ini di makanan kayak kacang Brazil atau ikan. Ini bukti nyata betapa pentingnya nutrisi sekecil ini. Berikutnya, ada asam folat. Ini pahlawan yang banyak tersembunyi di sayuran hijau gelap seperti bayam dan kale. Tapi ada catatan penting nih, manfaat terbesarnya itu datang dari sumber makanan alami ya, bukan dari suplemen dosis tinggi. Asupan folat alami terbukti jadi perisai buat usus besar, rektum, dan payudara. Jadi jangan ragu buat nambah porsi sayuran hijau di piring Anda. Yuk kita bahas vitamin D, si nutrisi dari sinar matahari. Ada pola yang menarik banget di seluruh dunia. Angka kematian akibat beberapa jenis kanker tertentu itu cenderung lebih tinggi di negara-negara yang jauh dari khatulistiwa, yang artinya lebih sedikit dapat sinar matahari. Ini nunjukin betapa kuatnya peran matahari dalam membantu tubuh kita memproduksi vitamin D sebagai pelindung alami. Tim pendukung terakhir kita ini kerjanya di garis depan, alias sistem pencernaan, probiotik dan enzim. Probiotik, si bakteri baik, ini tugasnya kayak penjaga gerbang usus kita. Sementara itu, enzim bantu membongkar makanan supaya nutrisinya bisa diserap maksimal, dan bahkan terbukti bisa bantu meringankan efek samping dari terapi kanker. Nah, kita udah kumpulin semua kepingan puzzle-nya nih. Fondasi, area yang bersih, bahan bangunan, sampai pasukan khususnya. Sekarang, saatnya kita satukan semuanya di bagian terakhir. Inilah dia, cetak biru diet anti kanker, rencana aksi final Anda. Inilah cetak birunya. Kita rangkum dalam 6 langkah praktis. Pertama, mulai dengan keseimbangan kalori. Terus, penuhi piring Anda dengan sayur dan buah sebagai fondasi utama. Sambil melakukan itu, jauhi gula dan tepung olahan yang bisa merusak keseimbangan. Selanjutnya, seimbangkan lemak baik seperti omega-3, dan terakhir, pastikan nutrisi kunci seperti selenium dan vitamin D terpenuhi. Setiap langkah ini saling mendukung untuk membangun pertahanan yang utuh. Terus, seberapa besar dampaknya kalau cetak biru ini kita terapkan secara konsisten? Lihat angka ini, 71%. Ini adalah potensi penurunan risiko kanker usus besar pada pria yang mengikuti prinsip-prinsip ini. Ini bukti bahwa pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, kalau digabungkan, punya kekuatan transformatif yang luar biasa. Kita udah lihat bareng-bareng betapa kuatnya bukti yang mendukung peran diet, baik sebagai perisai maupun sebagai sekutu. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat ke depannya. Kapan diet akan jadi bagian standar dari setiap protokol pengobatan kanker? Sebuah pemikiran penting untuk kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak.